Oke, selamat sore teman-teman. Selamat jumpa lagi dengan saya Momon S. Maderoni untuk channel Ngaprak. Dan pada sore hari ini saya sambil jalan, saya ingin menjelaskan, sharing dengan teman-teman semua tentang penggunaan Triptronic di sebuah mobil Matic ya. Dimana kita ketahui bahwa yang sistem konvensional itu di tuas transmisinya ada D, P, kemudian netral dan R. Nah, sementara untuk di mobil-mobil yang modern itu biasa untuk P, kemudian R untuk mundur dan D. Nah, D-nya ini itu bisa plus minus. Nah, ini yang akan ingin saya jelaskan. Sistem tersebut disebut dengan Shiftronic atau Triptronic. Mari kita coba untuk ke sistem tersebut. Nah, di mobil ini sistemnya seperti ini ya. Jadi SIM Matic-nya di sini ada untuk R ini adalah untuk mundur, kemudian ada untuk parkir, P ini adalah netral, dan DD ini bisa ada plus minus. Jadi kalau tuas ini ya digeser ke sana, nah ini kita bisa mengoperasikan transmisinya dengan kehendak dari kita ya. Artinya perpindahan transmisinya itu bisa diatur oleh kita ya. Nah, ini bisa juga melalui ini ya. Ini ada minus, ini adalah untuk mengurangi ya. Yang ini adalah untuk plus. Ini adalah untuk menambah transmisi yang kita inginkan ya. Oke. Nah, teman-teman, jadi mobil ini di D-nya itu bisa sampai ke gigi 7 ya. Artinya kalau kita tidak main dengan Triptronic, kita di D pindah dari 1 sampai 7, tapi yang ngatur langsung dari mesin. Nah, ini kalau dengan menggunakan Triptronic, kita bisa bermain dengan naik turunnya. Seperti ini saya kick down ya. Ke 5 itu. Kemudian bisa up lagi ke 6. Nah, ini gunanya untuk apa ya? Ini dengan kita bermain Triptronic atau Shiftronic, kita bisa bermain lebih lincah. Biasanya kalau mobil Matic ini, kalau kita dipasang di D saja, itu perpindahannya diatur oleh mesin. Pada RPM tertentu dia pindah. Nah, kadang-kadang kita di tikungan itu seperti kelebihan kecepatan. Kalau mobilnya manual, kita bisa turunkan ke gear atau gigi persneling yang lebih rendah ya, sehingga membantu dengan pengereman, yaitu dengan engine brake, dengan menurunkan gigi transmisi tersebut. Nah, kalau di Matic itu kadang-kadang kita sulit. Nah, oleh karena itu ada fasilitas namanya adalah Triptronic atau Shiftronic. Jadi bisa saja kita misalnya diturunkan supaya menambah untuk pengereman. Nah, ini saya bisa di gigi 5. Nah, ini di gigi 4. Kalau ingin cepat, naik lagi ke gigi 5. Nah, ini supaya kita lebih lincah, terutama dalam kondisi di luar kota seperti ini ya. Nah, ini saya ingin ngejar, saya masuk ke gigi 6, masih kurang cepat gigi 7. Nah, sementara ini kalau kita RPM-nya diturunkan, dia akan turun sendiri walaupun kita tidak turunkan persneling ini. Dia akan turun sendiri. Seperti ini misalnya ya, ini 7. Ini bisa nanti turun sendiri ke 6 kalau kita mulai pelan. Nah, turun sendiri. Tapi bisa juga kita turunkan dengan keinginan kita. Misalnya kita untuk membantu pengereman. Nah, turun ke 5. Oke. Nah, untuk naikkan bisa langsung. Nah, itu teman-teman, jadi manfaat dari Shiftronic atau Triptronic ya. Ini sebenarnya hanya istilah saja, yaitu membedakan dengan teknologi yang lama. Kalau teknologi yang lama kita hanya ada di D saja. Di D saja kita lihat kalau di situ di D itu ada L1,
L2, L3 berarti di D-nya itu adalah sampai bisa bermain di gigi 4 ya. Nah, kalau di situ hanya L1, L2 berarti ketika kita di D itu mobil itu bisa bermain dari 1 sampai ke gigi 3. Yang memainkan adalah otomatis dari mobilnya sendiri. Nah, oleh karena itu ada kelemahan di mana ketika kita butuh lebih agresif, mobil itu agak sulit. Misalnya saat kita mengejar mobil yang lain, kita misalnya supaya tidak ketemu dengan mobil yang depan, kita maunya cepat. Kalau misalnya mobilnya manual, kita bisa turunkan. Misalnya pas lagi ngejar di gigi 4, turunkan gigi 3, dapat satu momen, baru kita bisa cepat. Nah, disinilah Matic yang sekarang itu dengan sistem Siptronic ya. Ini seperti Pajero ini, di kiri kanan ini ada plus minus. Ini seperti sekarang nih, saya ini RPM sudah tinggi, ingin supaya lebih cepat, kita masukkan ke gigi 6. Begitu juga menurunkan, tapi menurunkan ada hal yang lain, yaitu kalau kita pelan dia turun sendiri, tapi kita bisa turunkan juga sesuai kebutuhan kita. Seperti ini, saya gigi kelima. Oke, itu sharing dari saya mengenai Matic Triptronic ya. Jadi yang teknologi lama itu tidak menggunakan sistem Triptronic, tapi kita untuk menurunkannya adalah dengan OD, overdrive. Jadi kalau misalnya kita saat itu di D, di dalam mesin mungkin dia pada posisi gigi 4, kita butuh turun. Nah, kita tekan untuk tombol OD-nya, baru turun sesuai dengan keinginan kebutuhan kita. Nah, memang kurang fleksibel. Nah, oleh karena itu dengan sistem Triptronic ini lebih fleksibel dan mobil lebih gesit, dan ini akan bermanfaat ketika di luar kota. Nah, teman-teman, di lalu lintas yang macet semacam ini juga kita bisa manfaatkan Triptronic, karena kalaupun kita menggunakan mobil manual, tentu di kondisi macet seperti ini kita tidak mungkin menggunakan gigi 4 atau 3 katakanlah ya, tapi kita hanya bermain di gigi 1, gigi 2, sehingga dengan demikian kita sendiri memberikan transmisi ini dibatasi, yaitu di posisi katakanlah kalau kita di 2 berarti dari 1 sampai 2, sehingga sesuai dengan kondisi lalu lintas yang ada. Begitu juga ini di jalan yang tikungan-tikungan seperti ini akan lebih lincah mobil ini dan lebih aman kita menggunakan Triptronic. Seperti ini tikungan ya, jadi tidak akan kelebihan kecepatan. Kita menyesuaikan dengan tingkat gigi transmisi yang pas, yang sesuai. Nah, ini jalannya cukup banyak tikungan-tikungan dan tanjakan. Saya menggunakan Triptronic ini, dan ini akan mendapatkan torsi yang tepat di saat yang tepat ya. Nah, ini sambil menikung juga sambil menanjak. Ini cuacanya hujan lebat. Nah, ini bisa dengan pas ya, sambil nikung, sambil nanjak juga. Nah, ini saya nambah kecepatan karena kondisi memungkinkan. Nah, ini bisa kita lakukan dengan sistem Triptronic atau Siptronic ini. Nah, begitu juga ketika jalan yang menurun seperti ini. Ini saya tidak menggunakan Triptronic. Ini mobil agak meluncur ya. Nah, kemudian saya aktifkan Triptronicnya. Nah, ini ada engine brake. Saya menggunakan gear 1. Oke. Jadi akan lebih aman ya. Kita coba lagi. Saya tidak menggunakan Triptronic. Nah, ini di D ya. Ini mobil meluncur. Oke. Kemudian saya gunakan Triptronic, saya turunkan.
Di 2, oke. Kemudian saya turunkan lagi di 1. Nah. Oke. Jadi ketika turun dengan kita menggunakan sistem Triptronic atau Shiftronic ini akan mendapatkan engine brake, dan itu merupakan bagian keselamatan ketika kita menurun. Nah, ini seperti turunan seperti ini. Saya menggunakan gear 1 ya, jadi tidak di D, tapi kita diatur oleh kita sendiri. Ini turunan tajam sekali nih. Oke. Waduh. Ini lebih aman. Ini jalannya sempit dan curam sekali. Nah teman-teman, jadi manfaat kita menggunakan Shiftronic atau Triptronic di kendaraan Matic seperti ini, itu sebenarnya bagian dari fitur keselamatan atau safety features ya. Nah, kita bisa lihat bahwa ketika di jalan lurus ini bisa bermanfaat, kita bisa mengatur lebih responsif lagi, karena pada saat RPM berapa kita bisa untuk mendahului katakanlah ya. Jadi kalau kita menggunakan D, kadang-kadang kita perpindahan giginya sedikit terlambat, tapi kalau dengan memainkan sesuai dengan pengaturan dari kita akan bisa menyesuaikan dengan kondisi lalu lintas yang ada ya. Kemudian di jalan yang berbelok-belok itu juga akan bermanfaat, karena kadang-kadang kalau kita menggunakan di posisi D itu kita seperti kelebihan kecepatan, dimana kalau mobilnya mobil manual biasanya kita dengan memanfaatkan menurunkan gigi transmisi ya ke yang lebih rendah, sehingga tidak akan nyelonong di tikungan ya. Nah kemudian juga ketika kita di tanjakan ya, dengan kita bermain di gigi yang sesuai juga dengan kondisi tanjakan yang ada, kita bisa mendapatkan momen yang tepat pada saat yang tepat gitu. Begitu juga ketika turunan. Jadi ketika kita menurun itu, kalau kita di D itu engine brake-nya tentu akan kurang dengan mobil Matic ini. Nah dengan pengaturan kita memainkan Shiftronic atau Triptronic, kita bisa bermain di gigi yang tepat, katakanlah misalnya gigi yang rendah, sehingga dia membantu untuk adanya engine brake. Itulah manfaat dari kita menggunakan fitur Shiftronic atau Triptronic di mobil Matic seperti Pajero ini. Ikuti terus dengan saya di sini, Momon Esmaderoni, dan jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Sampai jumpa lagi. Bye bye.